Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matih wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, karena sampai pagi hari ini Allah masih sayang terhadap kita, sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah hadir di Masjid At-Tanwir ini dengan keringanan kaki kita untuk melangkahkan ke masjid ini. Inilah tanda-tanda nikmat Allah yang selalu dan senantiasa Allah berikan kepada hambanya yang mengharapkan ketakwaan. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama merenungi apa yang telah Allah buatkan pintu kebaikan bagi kita. Dan ini juga dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang terdahulu. Pintu kebaikan itu yang sering kita kenal dengan istilah wakaf. Wakaf dalam praktek keseharian kita itu melepaskan sebagian harta kita dan memberhentikan harta wakaf itu yang kemudian dikelolakan oleh nadhir yang hasilnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Nah, dalam hal ini jemaah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ayat ini jemaah menyampaikan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Baqarah ayat 267. Dalam ayat lain Allah sampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
Juga Allah sampaikan kepada kita jemaah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah 261. Dan juga Rasulullah sampaikan kepada kita, ini kisah sahabat Umar. Asaba Umaru bi Khaybar ardan fa'atan nabiyya faqala asabtu ardan lam usib malan qattu anfasa min fa kaifa ta'muruni bihi qala in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha fatasaddaqa Umar annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yurathu fil fuqara'i wal qurba wal riqab wa fi sabilillah wad dhaif wa ibn sabil la junaha ala man waliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf aw yu'tima sadiqan ghaira mutawallin fi. Umar radhiyallahu an telah memperoleh bagian tanah di Khaybar. Lalu ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Aku telah mendapatkan bagian tanah yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini ya Rasulullah?" Lalu beliau menjawab, "Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya." Lalu Umar menjedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya tidak mengapa apabila dia memakan sebagian hasilnya menurut yang ma'ruf atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Nah, dari apa yang Allah sampaikan, yang pertama ya, dalam surat Al-Baqarah 267, ini Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman agar menafkahkan, menyisihkan sebagian harta kita. Yang di sini Allah sampaikan harta kita yang baik. Min thayyibah, dari harta kita yang baik-baik. Bukan harta yang kita peroleh dengan cara yang tidak baik. Nah, ini yang pertama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu syarat memberikan atau menafkahkan sebagian harta kita itu dari harta yang baik, harta yang jelas. Yang tidak jelas perolehannya, maka jangan dulu. Kemudian yang kedua,
ayat yang kedua tadi surat Al-Imran 92, ini Allah menunjukkan kepada kita bahwa salah satu ukuran kebajikan yang ada di dalam diri kita ini, itu tunfiquna mimma tuhibbun, memberikan sebagian harta kita, melepaskan sebagian harta kita yang kita cintai. Jadi sudahkah ada kerelaan di dalam diri kita untuk melepaskan sebagian harta yang kita cintai ini? Kalau itu sudah, maka kata Allah, bahwa kita ini, kamu sekalian akan sampai pada satu kebajikan yang sempurna. Bentuk dari apa yang kita keluarkan, salah satunya itu adalah lewat pintu wakaf, infak, sedekah. Insya Allah kita sudah sering melakukan, dan juga ini sudah sangat familiar. Tapi yang namanya wakaf ini kita hanya familiar istilahnya saja, tetapi untuk melakukan wakaf ini yang masih jarang jemaah. Nah, karena itu ya sebenarnya wakaf, ini sejarahnya yaitu tadi telah kita dengar hadis Rasulullah ini ketika Umar bin Khattab itu memperoleh bidang tanah yang di situ nilainya sangat ekonomis. Artinya tanah yang diperoleh oleh sahabat Umar ini produktivitasnya sangat tinggi. Jadi subur, baik, dan menghasilkan hasil bumi yang melimpah. Kemudian sahabat Umar mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya belum pernah mendapatkan lahan yang seperti ini. Apa yang engkau perintahkan kepadaku, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Umar, tahan harta itu, tahan harta itu, dan hasilnya berikan untuk kepentingan umat, untuk fuqara, masakin, untuk fisabilillah. Dan harta itu tidak dijual. Artinya harta wakaf itu tidak boleh dijual lagi, tidak boleh dihibahkan, dan juga tidak boleh diwariskan. Artinya harta pokoknya itu berhenti tetap, tidak berpindah tangan. Jadi harta itu dikelolakan kepada pengelola yang dengan istilah saat ini dikenal dengan nama nazir. Ini jemaah sajubuh rahimakumullah ya. Jadi kepentingan wakaf ini terhadap harta dan juga keuntungan bagi pewakif, harta yang panjenengan wakafkan itu tidak akan berkurang sedikit pun. Kalau jumlahnya yang diwakafkan itu 500 meter, ya tidak akan kurang dari 500 meter itu. Selain tidak kurang, maka kemanfaatannya, kemaslahatannya itu kekal selama-lamanya. Jemaah subuh rahimakumullah ya. Bagi orang-orang yang telah memisahkan, telah menahan hartanya untuk kepentingan kemaslahatan umat, ini Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ini kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah ini kata Allah ya.
orang yang telah memisahkan sebagian hartanya, ini serupa dengan sebutir benih, satu butir benih, kemudian tumbuh menjadi 7 butir, dari 1 menjadi 7. Dan pada tiap-tiap butir itu serupa 100 biji. 100 biji. Artinya 7 kali 100, 700. Nah, ini gambaran Allah dalam hitungan, dalam hitungan matematiknya. Tetapi Allah di sini ya, kemudian Allah sampaikan kepada kita, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya hitungan 700 itu tidak kemudian berhenti pada di situ. Allah akan melipat gandakan. Allah akan melipat gandakan terhadap orang-orang yang Dia kehendaki. Artinya lipatan itu bisa lebih dari itu. Itu tergantung pada keikhlasan niat kita. Kelegaan kita melepas sebagian harta itu. Kalau memang harta itu sungguh-sungguh kita lepas karena Allah, maka inilah yang Allah janjikan kepada kita. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan terhadap orang-orang yang Dia kehendaki. Jemaah sahabat rahimakumullah, wakaf ini di negeri kita potensinya sangat luar biasa. Sebagaimana kalau kita kemarin lihat di media Merdeka.com ya, salah satunya itu menghitung potensi wakaf, membuat kalkulasi potensi wakaf. Ini yang wakaf bentuknya uang, Pak Bu. Jadi wakaf itu tidak hanya sebatas harta tidak bergerak, tetapi juga harta bergerak itu boleh diwakafkan. Contohnya uang. Nah, kalau Bapak Ibu punya uang, itu bisa diwakafkan. Wakaf itu ya pada fikih kontemporer ya atau hukum kekinian itu bisa berjangka waktu. Kalau Bapak Ibu punya uang katakanlah taruh di bank. Cuman berapa Pak ya? Kalau ada bagi hasilnya ya kita bicaranya bagi hasil Pak ya. Kita pakai yang syar'i. Kalau di luar syar'i ya kita tinggalkan dulu. Itu bagi hasilnya berapa? Itu untuk dunia kita. Tetapi kalau kita wakafkan dengan jangka waktu dan uang Bapak Ibu utuh tidak berkurang sama sekali, dan kalau ada hasil dari perputaran uang wakaf itu, ini untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan umat. Nah, ini hasilnya kan lebih baik keperuntukannya dan juga lebih baik bagi kita. Karena ini merupakan apa? Deposit atau ini bagi hasil yang akan kita dapatkan di hari nanti, bukan hari sekarang. Nah, jadi potensi wakaf ini jemaah yang sudah dihitung-hitung oleh teman-teman kita yang di atas sana ya, yang di pimpinan pusat ya. Itu skenario rendahnya itu wakif 10% penduduk muslim dengan rata-rata per orang itu 10.000 ya. 10.000 rupiah saja itu perkiraannya mencapai 197 miliar itu per bulan. Ini kalau per tahun itu bisa 2,36 triliun ini. Ini sebenarnya sangat, ini kalau 10.000 aja per orang. Karena per orang wakaf 10.000. Ini wakif dari seluruh total penduduk muslim ini cuma diambil 10%. Itu potensi wakaf yang terkumpul ya. Wakaf uang yang terkumpul itu 1 tahun ya per bulan 197 miliar dan setahun itu bisa 2,36 triliun. Ini kalau 10%. Kalau 25% itu per
bulan itu bisa setara 492,5 miliar dan setahun itu 5,91 triliun. Ini potensi wakaf dari seluruh penduduk muslim di negeri kita. Ini kalau per orang saja 10.000, nah per bulan sekian. Karena itu jemaah, mari ya kita mungkin yang ada di majelis ini, kita wujudkan potensi-potensi yang ada ini di lingkungan kita saja. Ini tadi perhitungan skala nasional, tetapi dalam skala lingkungan kita, katakanlah, nah kita ini 1 bulan rutin wakaf 10.000 atau 50.000. Nah, ini sungguh nanti akan membawa dampak yang luar biasa bagi kemaslahatan umat. Nah, ini tergantung nadirnya. Setelah ngumpul, uang itu ngumpul itu tidak akan berkurang. Tetap jumlahnya dan akan selalu bertambah kalau kita setiap bulan itu wakafnya juga rutin. Yang boleh dimanfaatkan itu adalah hasilnya. Jadi dari perputaran uang yang kumpul itu, kemudian hasilnya jamaah itu yang boleh kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Bisa untuk kepentingan masjid kita ini, bisa untuk lingkungan kita. Kalau di lingkungan kita itu ada pedagang-pedagang kecil, ya, mari uang itu kita putarkan di situ. Dengan kita sampaikan, Bapak Ibu, ini tidak pakai bagi hasil. Tetapi panjenengan harus mengembalikan pokoknya. Nah, insya Allah ya, pedagang-pedagang di lingkungan kita yang kecil ini itu akan tertolong dengan uang wakaf kita ini. Dan jika ada lebihnya, ya, terus kita kembangkan sehingga jamaah-jamaah ini, pedagang-pedagang kecil ini nanti bisa jadi binaan dalam jamaah kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, kami bantu untuk modalnya. Ini dari uang wakaf, kita sampaikan apa adanya. Ini dari uang wakaf. Pokoknya harus kembali Bapak Ibu. Ini pokoknya harus kembali. Nah, dan nanti Bapak Ibu menerimanya nanti saat ada kajian rutin. Jadi nanti kita adakan kajian rutin. Nah, insya Allah dari uang yang sedikit yang kita kumpulkan terus-menerus ini akan memberikan dampak manfaat secara ekonomis terhadap masyarakat sekitar, dan juga kita bisa membina pedagang-pedagang itu yang tadinya mungkin dengar adzan tidak ngereken. Setelah kita bina, ada adzan mau sholat, jamaahnya bisa rutin. Ini Bapak Ibu jamaah sajibur rahimakumullah, ya, terkait dengan wakaf. Dan dalam hadis lain yang dikatakan bahwa uang yang kita infakkan itu tidak akan berkurang. Nah, betul Pak Bu, tidak akan berkurang. Uang yang kita infakkan tidak berkurang. Artinya dalam dunia ini memang lepas dari kita, tetapi uang kita itu beralih dari dunia nyata kita untuk dunia kita nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, yaitu di akhirat kelaatnya berpindah. Nah, ini jamaah salat subuh rahimakumullah, dari apa yang telah kita dengar bersama ini. Nah, petunjuk-petunjuk Allah, sabda-sabda Rasulullah ini, nah, mari kita yakini bahwa apa yang kita keluarkan ini memang kalau di logika orang itu duit metu kok enggak berkurang gimana. Nah, jadi logika yang bisa kita tangkap, uang kita itu beralih Pak. Kalau realnya memang saat itu keluar dari tangan kita, tetapi uang itu beralih kepada kepentingan kita setelah kita hidup di dunia ini, itu pasti akan ngumpul di sana. Kalau titipan itu kepada Allah tidak akan berkurang sama sekali. Dan janji Allah, dunianya nanti juga akan mendapatkan ganti dari yang lain, itu insya Allah pasti.
Jamaah sajibur rahimakumullah. Karena ini janganlah kita ragu untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Karena ganti itu pasti ada. Dan uang kita tidak kemana-mana, tetapi beralih untuk kepentingan kita di akhirat kelak. Karena itu mari jamaah sekalian, ya nanti kita wujudkan wakaf uang, ya. Kalau uangnya gede masih dibutuhkan, silahkan Pak, daripada di bank, ya. Mari itu kita wakafkan berjangka waktu. Kalau kita masih butuhkan, Pak, ini saya wakafkan uang 50 juta untuk 5 tahun. Nah, nanti wakafnya ya ke sini, ke pimpinan daerah yang akan diterima oleh Majelis Wakaf pimpinan daerah Muhammadiyah Gresik. Nah, ini daripada di bank, Pak, ya itu lebih baik kita bagi hasilkan, ya, untuk kepentingan akhirat kita kelak. Demikian jamaah sajibur rahimakumullah. Semoga ini bisa menumbuhkan, ya, kebiasaan, menumbuhkan sifat kedermawanan kita. Karena Rasulullah di bulan puasa ini beliau semakin dermawan dan semakin dermawan. Nah, semoga ini bisa menularkan dan menyambungkan kepada kita, sehingga kita ini bisa menjadi orang-orang yang dermawan. Demikian jamaah, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.